Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memanfaatkan situasi sepi saat libur lebaran, komplotan pencuri di Kota Makassar menggasak 20 tabung gas LPG 3 kg di warung kopi. Nasib malang dialami guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar usai mudik. Puluhan gram emas miliknya raib dibawa kabur pencuri. Hari pertama masuk kantor usai libur panjang, puluhan ASN di Kabupaten Maros bolos tanpa ada keterangan. Ya, pencurian 20 tabung gas 3 kg di sebuah warung di Kota Makassar terekam CCTV. Para pelaku memanfaatkan warung tutup di momen libur lebaran. Dari rekaman CCTV terlihat dua motor melintas mendekati sebuah warung kopi di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Jumat lalu. Tak selang lama, seorang pria masuk diam-diam lalu mengambil tabung gas 3 kg satu demi satu yang ada di dalam warung. Suasana sepi di malam hari dan kondisi warung tengah tutup membuat pelaku dengan leluasa beraksi. Usai mondar-mandir menggasak tabung, komplotan ini pun langsung kabur. Pencurian ini baru diketahui pemilik saat hendak membuka warung usai libur lebaran. Aksi pencurian ini juga terjadi selama 2 hari berturut-turut dengan pelaku yang sama. Akibatnya korban merugi hingga 4 juta rupiah. Tabung gas 20. Itu berapa banyak? 20. 20 kilo, 20 buah ya? buah. Itu pelaku masuk lewat mana, Bu? Lewat belakang. Kalau dilihat dari rekaman CCTV ada berapa orang? Lebih dari 1 orang. Orang ya? Lebih. Dia apa ke sini? Naik motor. Terus yang terekam itu berapa orang? Yang terekam cuma 1. Cuma yang waktu keluar itu ada 2 motor. Mungkin di malam terakhir itu kan 2 malam berturut-turut. Tapi 2 malam berturut-turut itu dengan pelaku yang sama ya? Iya, dengan pelaku yang sama. Libur. Tutup. Berapa hari itu kejadian ini? 2 hari. 2 hari ya? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, kini korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri, puluhan aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Maros bolos masuk kantor. Bahkan ada juga yang telat dan berlari-lari masuk ke barisan apel pagi. Sejumlah ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Maros tampak terburu-buru, bahkan ada yang berlari-lari masuk ke barisan apel pagi pada hari pertama masuk kantor Selasa lalu. Tak hanya terlambat, tercatat juga sebanyak 43 ASN dan P3K tidak hadir dalam apel hari pertama masuk kantor usai libur Idul Fitri. Dari 43 orang tersebut, 23 diantaranya tanpa keterangan, 19 orang izin karena sakit, cuti, dan alasan lainnya. Sementara 1 orang bekerja dari rumah. Bupati Maros Syaidir Syam saat apel menegaskan pentingnya disiplin bagi seluruh ASN, terlebih di hari pertama masuk usai libur panjang. Bagi yang absen nantinya akan dilakukan pemanggilan dan terancam penundaan kenaikan pangkat. Melaksanakan apel bersama dan kita mengevaluasi kehadiran ASN di hari pertama ini. Dari jumlah pegawai 2.658 ada yang harus ikut apel di tempat ini, itu ada 23 yang tidak hadir, ini tanpa alasan. Nah, inilah kalau memang ketidakhadirannya adalah memang disengaja, ya tanpa alasan, maka kita akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian. Diharapkan seluruh ASN khususnya di lingkup pemerintahan Kabupaten Maros dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional demi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Untuk kita semua, Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Ya, kita ke informasi selanjutnya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG terjungkal 9,19% usai libur panjang Lebaran. Faktor utama anjloknya IHSG adalah tekanan global penerapan tarif dagang Amerika Serikat. Hari pertama usai libur panjang, IHSG sempat dibukukan. Di penutupan sesi pertama, IHSG masih berada di zona merah dengan 6.008,48, turun 7,71%. Faktor utama anjloknya IHSG adalah tekanan global penerapan tarif dagang Amerika Serikat. Saat dibuka pukul 9 pagi tadi, BEI langsung melakukan trading halt perdagangan saham selama 30 menit. IHSG anjlok 9,19% ke 5.914,56. Ya, lagi ramai soal adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Teuku Umar. Meski dilakukan tertutup, salah satu kader PDIP membenarkan kedua tokoh tersebut telah bertemu di kediaman Megawati. Teka-teki apakah mobil bawang putih Indonesia 1 yang keluar dari kediaman Presiden kelima Megawati di Teuku Umar membawa Presiden Prabowo Subianto terjawab sudah. Salah satu kader PDI Perjuangan membenarkan pertemuan tersebut saat dikonfirmasi Liputan 6 melalui sambungan telepon. Sinyal pertemuan keduanya juga semakin kuat, apalagi dua petinggi Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga hadir di kediaman Mega. Kedatangan keduanya bersama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang dikenal dekat dengan Presiden Prabowo. Pak, sedikit Pak. Iya. Pak, ini ada pertemuan Pak. Iya, pertemuan dengan Ibu Mega hari ini Pak. Ada pertemuan apa Pak? Ya, udah ya. Pak, makasih ya Pak, jadi. Ini adalah pertemuan pertama keduanya usai Pilpres 2024 lalu. Belum diketahui apa yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Sejumlah peserta didik di Lembaga Pendidikan Polri dan Taruna Akpol mengisi waktu libur Lebaran dengan bagi-bagi Al-Quran gratis ke rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di tengah suasana libur Idul Fitri, sejumlah taruna dan peserta didik dari Lembaga Pendidikan Polri memilih untuk tidak hanya berlibur, namun juga berbuat untuk sesama. Salah satunya dengan menggelar bakti sosial berupa pembagian mushaf Al-Quran di Kabupaten Kepulauan Selayar Senin lalu. Penyaluran mushaf dilakukan secara mandiri oleh para peserta didik sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan agama di daerah yang masih kekurangan mushaf Al-Quran. Selain Selayar, program ini juga telah menjangkau sejumlah daerah lainnya, termasuk Kota Makassar. Tujuannya adalah untuk memperluas akses Al-Quran terutama bagi para santri dan anak-anak di TPA yang selama ini masih harus bergantian dalam membaca mushaf. Tentu sangat kebahagiaan tersendiri bagi kami semua di Lembaga Wadah Islamiyah yang menyalurkan bantuan Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran kita di Pondok Putra dan Putri. Semoga ini semua menjadi ladang amal pahala jariah bagi beliau dan keluarga. Sekaligus semoga Allah mudahkan urusannya sampai selesai yang sementara dalam proses pendidikan baik beliau sebagai Pak Spada dan kemudian anak beliau, dan semoga ini menjadi bukti akan kepedulian beliau dan keluarga dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap huruf-huruf yang dibaca oleh para santri kita akan menjadi amal jariah bagi beliau dan keluarga. Melalui program berbagi mushaf Al-Quran ini, semoga cahaya Al-Quran terus menyinari penjuru negeri, menginspirasi, menguatkan, dan membentuk generasi Quran sejak dini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tetrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.